Assalamualaikum, halo teman-teman Senang Sinau. Jumpa kembali dengan kami tentunya di channel Senang Sinau yang selalu berbagi hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya nih, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Saya hitung 1-3, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala usaha, kegiatan, dan aktivitasnya, dan selalu diberikan rezeki serta umur yang panjang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tenang saja, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, kali ini kami akan membagikan sebuah hal yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Perhatikan dengan seksama. Sukses, satu kata yang sangat ingin dimiliki oleh semua orang, sangat ingin dirasakan oleh setiap orang. Sukses, menurut sebagian orang, percaya diri dengan segala usaha yang mereka lakukan. Sukses, menurut sebagian orang, mungkin adalah suatu keyakinan mereka untuk mencapai segala yang diinginkannya. Dalam cakupan pengetahuan yang sederhana, dapat kita contohkan bahwa seseorang dapat dikatakan sukses bahwa seseorang telah mampu mencapai apa yang dia cita-citakan. Pada umur 6 tahun, masa yang sangat begitu pahit di mana orang tuaku berpisah untuk hidup masing-masing, aku memilih untuk tinggal bersama ibuku. Dengan hati yang kecewa, sedih yang aku rasakan saat itu, karena dalam hati berkata dan bertanya-tanya, apakah ibuku akan sanggup membiayaiku waktu terus berjalan? Namun waktu pun memaksaku untuk bersekolah. Ibuku berkata, "Nak, kamu bersekolah tahun depan saja ya." Aku tidak tahu apa yang aku lakukan saat itu. Sedih, kecewa, marah itu yang aku rasakan saat itu. Namun aku memaksakan untuk bersekolah saja di tahun ini. Aku menanamkan tekad harus bersekolah di tahun ini. Itu tekadku saat itu. Hanya doa yang bisa aku lakukan. Tuhan menjawab dengan memberikan lowongan pekerjaan kepada ibuku, dan aku pun merasa senang dan semangat untuk mengikuti sekolah. Waktu masuk pertama kali sekolah, semua teman-teman diantar dengan orang tuanya, tetapi hanya akulah yang tidak pernah diantar ataupun ditunggui dengan orang tuaku. Kupikir tidak apalah, aku kan anak yang kuat dan hebat, jadi tidak perlu ditemani. Hari demi hari kujalani dengan ikhlas dan sabar. Setelah 3 bulan berjalan, biaya bersekolah semakin terasa. Dalam hati selalu bertanya-tanya, apakah ibuku akan sanggup? Namun dengan tekunnya aku, hanya doalah yang bisa aku kerjakan saat itu. Di pagi hari di jam 8 pagi, aku sudah tiba di ladang dengan terbitnya matahari. Aku bersorak, Tuhan, tunjukkanlah jalanku. Angkat aku dan keterpurukanku ini. Aku terdiam dan menatapi nasib. Namun aku melihat ubi yang ibuku tanam sejak 6 bulan sebelumnya. Aku berpikir untuk menjual keripik ubi di sekolah. Aku bertanya kepada ibuku, "Bu, apakah ubi ini cocok untuk diolah menjadi keripik?" Tanyaku dengan semangat. "Iya nak, ubi ini sangat cocok untuk diolah menjadi keripik." Penuh dengan semangat kami mengolahnya menjadi keripik, dan ternyata di hari pertama berjualan yang terolah hanyalah 10 bungkus keripik. Semangatnya aku membawanya ke sekolah, dan ternyata di jam istirahat pertama olahan keripikku habis. Di saat itu aku sangat merasa senang dan semangatku semakin bertambah di hari yang kedua. Waktu masak pertama kali sekolah, semua teman-teman diantar dengan orang tuanya, tetapi hanya akulah yang tidak pernah diantar ataupun ditunggui dengan orang tuaku. Kupikir tidak apalah, aku kan anak yang kuat dan hebat, jadi tidak perlu ditemani. Makin tertarik, semangatku semakin menggebu dalam hati. Harus ada tanaman, harus bisa. Dengan rasa semangatnya hingga aku bisa menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP. Hingga aku bisa melanjutkan ke tingkat SMA, jarak semakin jauh, 8 km jarak yang harus aku tempuh setiap hari. Namun itu bukan alasanku untuk tidak bersekolah. Berdoa adalah hal yang harus aku lakukan setiap hari, dan tidak terasa aku sudah duduk di kelas 3 SMA.
Sosialisasi universitas mulai muncul. Aku tidak ikut merekomendasi seleksi masuk SNMPTN. Tapi pada saat itu aku tidak merasa kecewa. Di dalam hati pasti ada jalan. Hingga pada akhirnya aku mengikuti ujian masuk perguruan SBMPTN dan hasilnya sama. Pada saat itulah aku sangat kecewa, marah, malu yang aku rasakan saat itu. 2 bulan lamanya aku merasa putus asa. Tuhan, tunjukkan jalanku. Sedih, marah, itu yang selalu aku rasakan. Siang hari tiba-tiba bapakku datang. Dia datang membawa rezeki. Rasa kaget yang aku rasakan. Ketika aku meluk bapak, tiba-tiba bapak meneteskan air mata. Bapak, kenapa? Tanyaku dengan merasa kasihan. Tidak nak, bapak tidak mengapa. Bapak hanya rindu nak, jawab bapak dengan sangat merasa sedih. Tiba-tiba ibuku datang dan memeluk bapak dengan merasa sangat rindu. Lalu aku berkata, ibu dan bapak jangan berpisah lagi ya. Pada suatu waktu, Universitas Sari Mutiara Indonesia membuka pendaftaran mahasiswa baru dan dengan semangatnya orang tuaku memberangkatkanku, membuatku lebih semangat lagi dan aku pun mendaftarkan diri untuk masuk ke Universitas Sari Mutiara tersebut. Di bulan September, aku mengikuti perkuliahan dengan begitu semangat. Pada bulan Maret, biayaku untuk berkuliah sudah mulai berkurang. Bapak mulai sakit dan terpaksa aku untuk bekerja. Pekerjaan yang aku kerjakan saat itu yaitu kuli bangunan bersama dengan orang-orang. Tidak terasa aku sudah duduk di semester 5. Aku merasa bahagia, menangis terharu dan perasaan sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang bisa membuat aku sampai pada semester ini. Pekerjaan semakin banyak yang datang untuk menawarkan saya untuk bekerja. Saya merasa senang dan bahagia mendengar kabar itu dari ketua-ketua kuli bangunan. Dengan semangat, ya aku akan pergi bekerja setiap hari libur dan jam kosongku. Kerja keras dan ketekunanku membuatku lebih mudah untuk menyelesaikannya. Tidak terasa undangan untuk wisuda sudah diedarkan. Dengan semangatnya aku memberitakan kepada orang tuaku. Sesampainya di hari H, kedua orang tua menghadiri acara wisudaku. Bahagia, bersyukur, terharu, itu aku rasakan saat itu. 1 tahun setelah wisuda, aku melamar kerja di rumah sakit swasta saja. Dan ternyata aku diterima sambil bekerja. Aku juga mempunyai bekerja sampingan di loket Datra. Tidak terasa 5 tahun berjalan, ada ujian CPNS di kampung halaman. Lalu dengan mendengar berita itu dan semangatnya aku, membuat aku lebih semangat, lebih bergiat untuk belajar lagi. Tes demi tes aku kerjakan dengan semangat dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Aku dinyatakan lulus untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Di usia mudaku sekarang aku merasa bangga karena sejak kecil cita-citaku menjadi seorang PNS dapat tercapai dengan lebih cepat. Aku merasa bersyukur, bahagia sekali. Sampai saat ini saya merasa sangat bersyukur sekali atas apa yang saya dapatkan. Aku sadar bahwa aku memiliki kekurangan dalam berusaha sehingga ingin menonjol dalam kemampuan. Dalam pendidikan, melihat orang-orang berusaha dalam ternak membuatku termotivasi untuk beternak. Aku berpikir untuk membuat ternak. Hari demi hari berlalu begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana cara berternak. Aku mencoba belajar dari sahabatku yang sudah lama beternak. Lalu aku membeli 20 ayam ternak untuk percobaan. Namun tidak terasa 4-5 bulan kemudian aku menjual semua ayam ternakku dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Lalu aku berpikir untuk membuat usaha ternak lebih besar lagi. 2 minggu setelah pemesanan, ayam ternak telah tiba. Melihat ayam yang begitu banyak membuatku lebih semangat lagi. 2 minggu berjalan, aku merasa lelah, namun mengingat hasil ternakku dulu membuatku semangat kembali. Tidak terasa 5-6 bulan kemudian ayam ternakku sudah mulai bisa diolah. Lalu aku memberikan usaha ternakku itu kepada orang tuaku saja agar mereka tidak lagi bekerja di ladang lagi. Melihat pangkat teman-temanku jauh di atasku membuatku semangat lagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. 1 tahun berjalan, aku berhasil meraih S2. Sekarang aku bekerja tidak susah lagi seperti dahulu. Bahagia, bersyukur, itu yang selalu aku rasakan. Itulah sebuah kisah yang berjudul tentang kesuksesan berawal dari kerja keras yang ditulis oleh Armika Intan Ereberutu. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.